Sandy Walsh sudah jadi gelandang timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan uji Saina Patinama. Saina Patinama bisa jadi opsi bagi Shin Tae-yong untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Seperti diketahui pada laga sebelumnya, Sandy Walsh harus menjalani peran baru di skuad Garuda. Biasa beroperasi sebagai bek kanan, ditugaskan sebagai gelandang bertahan saat melawan Brunei Darussalam pada leg pertama lalu. Pada laga tersebut, Sandy diubah posisinya oleh Shin Tae-yong. Dia menjadi gelandang yang berduet dengan Mark Klok di lini tengah. Pemain berusia 28 tahun ini tampil penuh selama 90 menit di posisi barunya tersebut. Meski harus beradaptasi, penampilannya cukup solid di posisi gelandang. Menariknya, pemain asal Cafe Mechelen ini memang sempat menjadi gelandang bertahan tepatnya 4 tahun lalu. Selain Sandy, Shin Tae-yong akan memiliki opsi lain yang dia pasang di lini tengah saat melawan Brunei Darussalam nanti. Pemain tersebut adalah Saina Patinama yang memiliki posisi asli sebagai bek kiri. Dilansir dari laman penyedia data Transfermarkt, Saina sempat berposisi sebagai gelandang dalam 23 pertandingan. Tepatnya saat ini masih bermain untuk Football Club Utrecht. Selain itu, Patinama bisa bermain sebagai gelandang kiri dan gelandang bertahan. Dia sempat menjadi gelandang serang dalam beberapa pertandingan. Opsi ini bisa dicoba untuk mendapatkan kombinasi baru di lini tengah skuad Garuda. Duet Sandy dan Saina di sektor gelandang bertahan bisa jadi terobosan baru bagi skuad Garuda. Apalagi sektor bek sayap sudah dipercayakan kepada Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Saat mengganti posisi Sandy, Shin Tae-yong memang sengaja untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk persiapan menghadapi lawan yang lebih kuat. Selain ganti posisi, Sandy Walsh juga harus relakan nomor punggung favorit kepada Rizky Ridho. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengakui bahwa dia tak hanya rela berganti posisi untuk skuad Garuda, namun dirinya juga bersedia melepas nomor favorit. Seperti diketahui, Sandy Walsh dipastikan memakai nomor yang berbeda dalam laga membela timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Laga timnas Indonesia berhasil mencuri banyak perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya terkait Sandy Walsh yang dinilai tampil semakin solid bersama timnas Indonesia. Meski demikian, pada laga melawan Brunei Darussalam, Sandy Walsh tak bermain di posisi aslinya. Sandy Walsh bermain di posisi gelandang bertahan. Padahal Sandy Walsh biasanya bermain di posisi bek kanan. Pada pertandingan membela timnas Indonesia melawan Turkmenistan pada September lalu, dia bahkan bermain di posisi bek tengah. Akan tetapi dalam laga terbaru, pelatih Shin Tae-yong memainkan Sandy Walsh di posisi gelandang bertahan dan penampilannya pun mendapatkan pujian. Ternyata dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Sandy Walsh tak hanya melepas posisi naturalnya. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini ternyata juga bersedia melepas nomor punggung favoritnya. Pada laga melawan Brunei Darussalam, Sandy Walsh memakai nomor punggung 6. Padahal pada pertandingan menghadapi Turkmenistan pada September lalu, dia memakai nomor 5. Terkait hal ini, Sandy Walsh mengakui bahwa nomor punggung favoritnya memang bukan 6. Dia menyatakan sebenarnya nomor punggung favoritnya adalah 5. Akan tetapi dia mengaku tak ingin mengusik Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta itu sudah memakai nomor 5 dan telah menempel pada Rizky Ridho selama berada di timnas Indonesia. Lebih lanjut, Sandy pun mengungkapkan kenapa akhirnya dia memilih nomor 6. Dia menjelaskan bahwa nomor 6 itu merupakan angka yang selalu dipakai tunangannya. Tunangan Sandy adalah pebola basket asal Kanada, Aislinn Conning, dan dia melekat dengan nomor 6. Untuk itu, Sandy Walsh pun memilih memakai nomor tersebut. Mark Klok bongkar kekurangan timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam, jadi pelajaran untuk leg 2.
Mark Klok menyadari bahwa timnas Indonesia masih mempunyai kekurangan seusai menang atas Brunei Darussalam pada leg 1 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Mark Klok, timnas Indonesia harus lebih sabar lagi ketika mendapat peluang. Terlebih Brunei Darussalam saat itu bermain rapat di lini pertahanan. Kendati begitu, Mark Klok sangat mensyukuri kemenangan besar yang diraih skuad Garuda. Dikatakan Mark Klok hasil tersebut menjadi modal yang positif saat bertandang ke markas Brunei Darussalam. Mark Klok menambahkan timnas Indonesia tidak akan bermain bertahan pada saat menjalani leg kedua. Keunggulan dari Brunei Darussalam dalam 2 kali pertandingan akan mengantarkan timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan menempati grup F. Di grup F, timnas Indonesia bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Filipina.